Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 10 saham menarik yang teman-teman sudah request ya di kolom komentar untuk Senin di pekan depan ya di bulan Desember 2024 ini. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. So sudah banyak ya teman-teman viewers IQ Saham yang sudah request sahamnya di kolom komentar. Dari Kak Erin, Kak, aku nyangkut 20%-an di saham Indi Medco Teens, udah Desember nih tapi gak kejemput. Tetap hold atau CL ya, nanti kita akan lihat teknikalnya, tapi kalau untuk saham-saham bagus seperti ini sih lebih baik di hold saja ya, karena masih ada potensi untuk bisa naik. Tapi let's see lah nanti bagaimana secara teknikalnya. So, ada juga pertanyaan ya, Bang, saya loss 20% nih di HMSP, baiknya bagaimana ya? Nah, di-hold saja karena nyangkut di HMSP jauh lebih baik ya dibandingkan nyangkut di GGRM. Kak, saya pegang saham ini harga rata-rata di 470, punya 10 lot, harganya di situ-situ mulu, sebaiknya gimana? Apa di averaging down atau cut loss saja? Nah, jadi kita akan bahas juga guys ya, bagaimana sih pertimbangan kita apakah lebih baik hold atau di cut loss ya, seperti itu. So, langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Jadi yang pertama kita akan bahas saham Indi ya, sesuai dari urutan dari teman-teman viewers IQ saham ya. Untuk Indika Energy kita memang sudah melihat adanya penurunan yang cukup dalam ya dari 1800 ke level 1300-an guys ya untuk zona support kuatnya. So ketika menyentuh di 1360-an Indika Energy ini terus mengalami kenaikan ya guys ya, sehingga untuk level saat ini pun berada di Rp1.420 per saham. Namun di hari Jumat kemarin ternyata ada koreksi ya 1,39% dengan net sell asing 740 jutaan. Nah, kalau misal teman-teman lihat untuk harga acuan batubara Coal Ice Newcastle itu sebenarnya harga batubara sedang turun guys ya. Jadi untuk saham-saham batubara kalaupun memang turun itu sebenarnya cukup wajar gitu guys ya. Tapi karena Indika Energy ini memang sudah berada di zona supportnya dan kita melihat juga sudah mulai sideways, jadi kita sih melihat ya bahwa beberapa minggu ke depan akan ada rilis laporan keuangan. Nah, itu pun sebenarnya bisa saja men-trigger baik penurunan ataupun kenaikan saham Indika Energy. Tapi overall ya selama masih jauh dari laporan keuangan, kita cukup yakin ya bahwa saham-saham apapun itu ada potensi untuk bisa naik kembali. Namun yang harus teman-teman perhatikan adalah ya setidaknya ketika kalian nyangkut di saham, setidaknya saham itu bagi dividen, gitu guys ya. Jadi ketika teman-teman nanti nyangkut, averaging down, ya tambah muatan lagi, average kalian turun, dan ketika naik ya semoga nanti kan kejemput lagi gitu guys ya. Misal teman-teman nyangkut nih di 1800 ya, lalu tiba-tiba harga sahamnya turun sampai di 1300-an, 1400-an, kalian averaging down dan nanti harga sahamnya turun gitu ya, misal sampai di 1500-an. Ketika nanti mulai naik lagi ya teman-teman juga nanti bisa cuan kembali ya dari saham yang tadinya floating loss, ya kemungkinan besar jika ada sentimen positif pun nanti harga sahamnya juga bisa naik lagi. Nah, untuk Indika Energy ini memang di dalam negeri itu akan diresmikan MIP gitu guys ya. Jadi ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan batubara yang eee, DMO-nya itu lebih besar ke Indonesia, seperti itu guys. Jadi untuk saham Indika Energy, PTBA ya semoga itu bisa menjadi sentimen yang positif sehingga harga sahamnya bisa kembali uptrend. Nah, jadi kita kembali ya melihat di hari Jumat kemarin tanggal 6 Desember itu memang ada distribusi ya, terutama dari ZP, YP, dan mayoritas asing juga masih net sell nih di saham Indi. Tapi biasanya ketika investor retail sudah terpantau ada yang jualan, biasanya harga sahamnya bisa dinaikkan kembali ya, seperti itu. So, kembali lagi ya, ini tergantung teman-teman nyangkutnya di saham apa nih. Kalau misal sahamnya saham yang gorengan, tidak bagi dividen, ya mungkin ada potensi naik lagi. Tapi terkadang ya kita juga melihat bahwa saham-saham gorengan itu dia malah lanjut turun gitu guys ya. Dan tentu saja ketika tidak ada dividen ya teman-teman pun tidak akan mendapatkan apapun ya selain floating loss yang ada di portonya seperti itu. Apalagi ketika kalian CL gitu ya. Jadi kalau CL itu sebenarnya pertimbangannya gini guys, kalau saya ya pertimbangannya gini, ketika saya nyangkut di saham gorengan, saya, akan membandingkan ya, misalkan saya minus 5% dengan saya minus 10%. Pasti teman-teman secara logika akan pilih minus 5% saja, dan tidak mau minus lebih dalam lagi gitu guys ya, maksud saya seperti itu. Nah itu yang saya gunakan juga ya ketika saya mau trading ya di saham-saham gorengan misalkan, ya saya akan meminimalisir resiko itu, gitu ya. Jadi berapa sih besaran resiko yang bisa kita terima, ya itulah batas cut loss-nya. Tapi kalau misal ada beberapa level support ya yang terlihat dan akan kita jadikan sebagai batasan apakah dia akan patah tren atau dia akan malah lanjut turun, ya sebaiknya kita amankan modal, gitu guys. Jadi
Untuk cut loss sebenarnya itu adalah strategi masing-masing, trading plan masing-masing, tapi saya kasih gambaran seperti itu ya. Kecuali sahamnya bagus, fundamentalnya oke, perusahaannya jelas, dan dia rutin bagi dividen, ya biasanya level stop loss-nya itu akan lebih dalam. Atau setidaknya teman-teman juga punya plan untuk averaging down. Itu lebih bagus ya, karena di musim dividen nanti kita kan bisa berharap ya harga saham bisa naik lagi dan tentu saja akan ada pembagian dividen. Tapi sekali lagi, dividen juga harus diperhatikan. Apakah dividennya jumbo atau tidak? Nah, itu juga bisa terlihat dari estimasi EPS. Kalau misal estimasi EPS-nya besar ya, dengan dividen yield yang teman-teman juga bisa lihat gitu guys ya, di sekuritasnya masing-masing, ya kalian juga bisa menghitung gitu ya. Misal EPS-nya turun nih, oh dividen apa di PR yang kemarin, dividen payout ratio kemarin itu 50%. Tapi EPS-nya turun dari 1.000 ke 500 misalkan. Berarti kan dengan DPR yang sama, dividennya akan lebih kecil. Nah, itu juga bisa jadi sentimen yang negatif gitu guys ya. Kalau saya, biasa ya untuk, meminimalisir resiko atau mungkin ya teman-teman sudah terlanjur cut loss, ya pasti kalau saya sih akan pindahkan uangnya atau uang sisa itu ke saham-saham yang berpotensi akan naik gitu ya. Misal ke saham big banks, ya udahlah masukin aja ke saham big banks dan yang pasti akan naik gitu ya, kita averaging down saham big banks, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya ke saham requestan yang kedua. Tadi kita sudah bahas guys ya, pertimbangan untuk cut loss itu seperti apa, perbedaannya di saham gorengan dan juga saham dividen itu seperti apa gitu guys ya. Lebih baik averaging down atau cut loss sudah terbahas ya, tadi sudah dijawab tadi, ya lebih baik averaging down saja kalau sahamnya rutin dividen dan ada potensi dividennya lebih besar, seperti itu. Selanjutnya Medco. Nah, untuk Medco ini kan dia turun karena harga minyak juga sempat turun ya. Dan kita lihat mulai ada double bottom, sedangkan akumulasi asingnya mulai menarik guys, terutama di hari Jumat lalu ya. Naik 2,2%, net buy asing 17,9 miliar. Nah, ini cukup menarik untuk Medco. Jadi teman-teman yang mungkin mau trend following, mau swing juga mungkin silahkan ya besok dipantau nih saham Medco-nya untuk hari Senin. Untuk Medco sendiri ada akumulasi ya, kita lihat di sini terutama dari IF, MG, dan juga XL ya untuk tanggal 6 Desember kemarin. Tapi kita pantau ternyata asingnya juga net buy. So ini cukup menarik ya, semoga nanti Medco bisa rebound kembali. Nah ini guys, asingnya ya, IF paling besar 22 miliar, AI, ZP, YP, TP, KK, dan juga XA. Ya sebenarnya warna itu tidak terlalu ini ya, sebenarnya tidak terlalu bisa mendiversifikasi ya, sorry, bisa membedakan gitu ya mana asing, mana tidak gitu ya. Karena ada IF versi asing, CC versi asing, itu lebih baik teman-teman gunakan fitur stock bid aja gitu ya. Jadi di sini kan ada all investor, domestik, foreign gitu ya. Nanti teman-teman pindahkan aja ke foreign untuk lihat akumulasi asingnya seperti itu. Untuk Medco menarik ya, akan saya pantau juga di hari Senin, semoga nanti bisa lanjut naik lagi. Ataupun ada retrace ya, mungkin kita juga coba untuk multiple entry ya. Nanti kita ajarkan juga lah bagaimana caranya multiple entry. Selanjutnya adalah Akra. Ya, untuk Akra ini, juga oke, sebenarnya ada kenaikan, tapi tipis ya 0,38%, tapi mulai naik nih dari zona support di 1.200-an. Untuk level di hari Jumat kemarin di Rp1.320 per saham. Untuk Akra kita melihat ya, ini juga di-request oleh, salah satu viewers di kolom komentar. Untuk Akra ini sebenarnya saham yang rutin bagi dividen dan prospeknya masih oke. Tapi karena sudah naik ketinggian, jadi wajar harga sahamnya turun cukup dalam gitu guys ya. Kita sempat swing waktu itu di area sini ya, tapi saya tidak hold panjang karena saya yakin memang belum waktunya naik. Jadi ketika naik ya saya take profit ya guys ya. Ini kan naik sekitar 4,6% ya. Jadi 4% saya take profit, 4% saya take profit gitu ya. Karena saya masih belum melihat adanya tanda-tanda bullish reversal meskipun memang naik 4% ya. Jadi ini swing saja memang kemarin. Tapi kalau misal teman-teman nyangkut, hold jangka panjang juga tidak masalah. So, untuk Akra ada net sell di hari Jumat lalu 1,4 miliar dari asing ya, sedangkan secara rata-rata kita lihat cukup netral. Ada yang akumulasi juga ya sebenarnya dari asingnya ya. Kita coba cek asingnya, ternyata distribusi ya, tapi AKZP terpantau akumulasi. Seperti itu. So, ada net sell juga ya, asing 1,4 miliar di saham Akra ini. Selanjutnya kita move ke TINS. Nah, ini TINS saya lihat sih saham yang paling banyak di request gitu guys ya. Banyak yang request saham TINS, kemungkinan mereka juga lagi floating loss, ya it's okay, nggak masalah. TINS ini sebenarnya kinerjanya bagus, fundamentalnya oke ya, setelah tikus-tikus berdasinya ketangkep gitu guys. Setelah kasus korupsinya terkuak, TINS dari kerugian itu bisa menjadi keuntungan ya di kinerja di tahun 2024 ini. Jadi itu rekor yang menarik, apalagi TINS ini ada potensi bagi dividen.
Jadi kalau misal teman-teman nyangkut, hold sampai musim dividen, saya rasa tidak ada masalah gitu ya. Jadi untuk TINS hari Jumat lalu itu naik 1,75% di Rp1.165 per saham. Kita lihat ada net sell asing 5,5 miliar, berarti kan akumulasinya dari domestik ya, dari SQ, LG, dan juga RB sebagai top buyer di saham TINS. Apakah domestik bisa menaikkan harga saham? Ya bisa. Ya kalau selama itu bukan retail, ada big money misalkan ya dari domestik, ya bisa saja menaikkan harga dari sebuah saham. Jadi tidak selalu atau tidak mesti asing akumulasi harga pasti naik, nggak juga gitu ya. Atau, domestik akumulasi nggak bakal naik, ya nggak juga ya, pasti ada juga beberapa faktor X ya yang bisa menaikkan harga saham, tentu saja dengan masuknya big money meskipun itu dari domestik, atau, ya dari lokal lah seperti itu. Jadi untuk TINS apakah ada potensi kenaikan? Ya kalau misalnya kita lihat mulai mantul ya dari support MA 150, which is ada potensi reversal dengan akumulasi ya, meskipun akumulasinya dari domestik. Namun untuk TINS ya memang secara, market global ya, untuk, logam dan segala macamnya itu memang sedang, cukup goyah gitu guys ya. Karena Donald Trump ini kan sedang memainkan tarif ya, kebijakan-kebijakan terkait tarif lah. Jadi nanti kita akan lihat apakah ini akan menekan dari sisi komoditas atau tidak. Selanjutnya Antam, di sini saya tambahkan aja guys ya Antam, karena ada juga sih sebenarnya yang request Antam ya, "Kak coba tolong bahas Antam," gitu, tapi ya sekedar, ingin dibahas saja. Jadi untuk Antam, kita melihat juga ada tanda reversal ya setelah kemarin, turun ya dari 1.700 ke 1.300-an dan ada double bottom ya guys ya secara, di trend line-nya. Dan ini kalau misal kita lihat ya trend line-nya memang masih dijaga ya, dijaga uptrend sebenarnya. So, untuk Antam sendiri double bottom yang terjadi ini sebenarnya higher low mungkin tidak terlalu jelas ya area higher low-nya, tapi ya lebih jelas double bottom-nya lah. So, untuk Antam ini, meskipun di hari Jumat lalu ada koreksi ya, tapi asingnya akumulasi guys. Jadi Antam juga diakumulasi asing dengan net buy 8,6 miliar. Dan kita lihat ada sedikit akumulasi ya, terutama dari BK, CCZP, dan lainnya. So, untuk Antam cukup menarik, akan kita pantau juga di hari Senin. Selanjutnya saya tambahkan Inco ya, karena Inco juga menarik nih, ada akumulasi juga meskipun asingnya net sell 1 miliar, tapi YURBSQ terpantau akumulasi ya, dan kita lihat juga mulai sideways kembali di level bawahnya atau di harga supportnya seperti itu. Jadi apakah Inco ada potensi naik? Ya kalau misalnya kita lihat dari beberapa berita gitu ya, memang Inco ini ada kerjasama juga guys dengan beberapa pihak ya. Jadi semoga nanti kinerjanya bisa naik lagi, karena di beberapa kuartal yang lalu kan kinerjanya turun. Dan semoga akumulasi ini juga tidak ini ya, tidak PHP gitu ya. Kalau misal lanjut akumulasi ya, kita akan melihat kenaikan juga nih di saham Inco. Nah tadi ada yang tanya ya, "Kak saya nyangkut di HMSP 20% gitu kan, saya nggak tahu average jadi berapa ya, mungkin 20% ya mungkin di 800 gitu ya, kalau misal diukur ya, coba teman-teman ukur saja. Tapi, seperti yang tadi saya katakan ya, masih lebih baik kalian nyangkut di HMSP daripada di GGRM. Karena GGRM usahanya tertekan, kinerjanya tertekan, nggak bisa bagi dividen, HMSP ini ya masih oke lah. Masih bisa averaging down ya, saya rasa kalau misal teman-teman mau tambah muatan dan semoga nanti bisa bagi dividen kembali. Meskipun di hari Jumat lalu kita lihat juga sempat nge-swing ya, ada swing di sekitar minggu yang lalu, tapi di hari Jumat itu dia masih close di harga yang sama. Jadi ketika ada kenaikan, dia turun kembali dan close di zona closing kemarin. Tapi aslinya net sell nih 4,4 miliar dan kita lihat juga ada normal distribution, terutama dari BBMG dan juga CC ya. Selanjutnya, yang kita bahas juga GGRM. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, lebih baik, nyangkut di HMSP karena dia masih bisa bagi dividen daripada GGRM. Karena GGRM ya kita lihat meskipun di beberapa waktu sebelumnya sempat naik juga dari level supportnya ya, dari 12.500 naik ke 13 ribuan ya, tapi ya tentu saja banyak yang take profit gitu guys ya. Ketika ada tanda-tanda penurunan kembali ya pasti akan banyak yang takut dan mereka akan take profit. Ya jadi mereka yang, dapat di harga bawah, ya ketika sudah naik cukup tinggi, 5%, 6%, ya ketika sudah ada candle merah seperti ini biasanya akan take profit gitu ya. Di hari Jumat itu cukup netral, ada koreksi 0,9%, ada, distribusi dari YP, CC, dan juga MG ya, dan biasa ini juga beberapa investor retail yang juga kita lihat ternyata take profit gitu ya. Jadi banyak yang bottom fishing, tapi ketika naik ya mereka tidak akan banyak pikir ya, mereka tidak akan hold jangka panjang untuk saham-saham yang secara fundamental, secara kinerja sedang turun.
Selanjutnya MIDI, ya MIDI tadi ada yang, bertanya juga katanya harganya nggak kemana-mana Kak, ya. Kalau untuk, sektor retail sebenarnya secara triple SG ya, secara triple SG laporan bulanan biasanya, bagus gitu guys ya, ada kenaikan lah setidaknya. Nah itu juga menjadi salah satu indikator ya selain laporan kuartalan, selain laporan keuangan di kuartalan. Tapi itu juga yang harus teman-teman perhatikan, karena kalau misalkan triple SG-nya ternyata turun, ya teman-teman setidaknya antisipasi, gitu ya. Berarti kan ada masalah nih, ada sesuatu nih, gitu ya. Tapi kalau misal triple SG-nya naik, ya seperti S Hardware gitu ya, maka tidak ada salahnya kalau misal teman-teman nyangkut, ya di-hold saja. Jadi untuk MIDI close di 414 memang masih cukup sideways ya, terutama di 4 hari terakhir. Namun kita lihat sideways-nya ini juga dekat dengan level support di 400-an. So untuk MIDI akumulasi asing juga tidak terlalu besar, hanya 63 juta saja, tapi ada normal distribution, terutama dari OD dan juga CC. Selanjutnya SSIA yang ada juga ya requestan di kolom komentar. SSIA ini memang saham properti ya, dan rata-rata mayoritas saham properti sedang turun. Jadi kalau misal teman-teman nyangkut di SSIA, nanti semoga ya bisa lanjut naik lagi karena SSIA ini kan ada sentimen positif gitu ya. Dia kalau nggak salah sih kerjasama dengan BYD ya untuk pengembangan pabriknya. Tapi ya semoga itu bisa awet ya untuk sentimen positifnya dan bisa berkembang terus. Tapi kita melihat ternyata asingnya net sell nih 7,3 miliar ya di hari Jumat kemarin. Ada big distribution itu dari BK, CC dan juga AK ya. Jadi asingnya net sell besar untuk SSIA. Apakah SSIA bisa lanjut turun? Bisa saja. Tapi sekali lagi sih kita lihat memang ini sudah cukup uptrend ya jika kita lihat. Teman-teman juga seharusnya jangan beli saham uptrend kecuali dengan strategi trend following. Kalau misalkan strateginya hold jangka panjang, jangan sesekali beli di harga atas gitu ya. Hold jangka panjang itu teman-teman belinya tetap di bawah gitu ya. Jadi tetap praktekkan buy low sell high, mau untuk invest jangka panjang, mau untuk trading gitu ya. Kecuali trend following. Trend following itu ketika kita yakin harga sahamnya masih bisa naik gitu ya, tapi tetap harus ada stop loss-nya. So untuk SSIA ini karena dia sudah naik sangat tinggi ya, bahkan dari 300 ke 1.400 gitu guys ya. Sudah cuan beggar juga nih, sudah banyak investor yang cuan beggar, jadi wajar banyak yang take profit ya, dan harga sahamnya turun. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.